Pada bagian pertama kesaksiannya, Evangelis Esther Kando telah mengungkapkan alasan utama dia setia melayani Tuhan hampir 50 tahun, yakni karena pengampunan yang dia terima dari Tuhan atas dosa-dosanya. Dia merasa dibebaskan oleh Tuhan. Pada bagian ini, Oma berusia 81 tahun ini mengungkapkan tantangan-tantangan dalam pelayanan. Pernah ditantang dukun, ada pula orang gila berat yang sembuh, lalu menjadi anggota Dewan Paroki. Ayo ikuti terus. Kadang-kadang Oma ketika pergi pelayanan ke daerah, melihat hal-hal yang begini, dalam tanda petik ada keajaiban-keajaiban kayak tadi itu. Ada orang yang lalu kemudian tidak yakin, tidak percaya, gue mau coba nih orang ini. Itu ada pengalaman gitu nggak Om? Oh ya, Flores. Oh, justru Flores. Oh, Flores. Di sana kami memberitakan firman kan umpamanya. Karena gereja itu nggak bisa menampung, jadi kita kan di lapangan-lapangan. Kemudian ada satu waktu ada dukun, namanya dukun Petrus. Petrus tapi dukun. Kan banyak kan orang Katolik dukun di daerah gitu banyak. Kemudian dia coba dengan mantra-mantra, kata pastor waktu itu. Dia berkata begini, ini ada di sini ada dukun satu, dia bisa masuk lewat lubang pintu, bukan lubang kunci. Dia bisa masuk, kalau dia tahu ada perempuan di situ dia bisa masuk, pokoknya gitulah caranya. Wah, rupanya dia datang. Kemudian dia mantra-mantrain saya, dia coba dengan dia pun, kok nggak mempan. Akhirnya dia datang kepada saya, ibu pakai apa, dia bilang. Karena saya sudah coba dengan ilmu saya, kok nggak mempan sama ibu. Oh, puji Tuhan. Mau pakai mantra, saya punya mantra firman Tuhan. Saya punya Yesus. Dari situ saya cerita ya tentang Yesus. Jadi dia rasa dia mau belajar. Ilmu saya dia mau belajar. Ilmu Yesus itu. Ilmu Yesus itu. Karena dia paling top di sana. Dan dia mau belajar, oh ini satu perempuan. Kan dulu kan saya langsing, masih kecil gitu. Itu tahun berapa Oma? Tahun berapa ya? 90 awal 90. Oh, itu lagi cantik-cantiknya kan? Oh iya, aduh. Dia pokoknya kok bisa ini perempuan kok nggak mempan. Nah, itu untuk dia, kok dia bisa. Dan dia mau belajar. Dan akhirnya puji Tuhan dia bertobat. Nah, ketika dia bertobat, dia kan dukun. Zaman dulu kan kalau kami beritakan firman, kami bawa kaset-kaset. Kaset khotbah saya banyak. Jadi kami bawa kaset, kemudian dia bertobat. Dia dengan kedukunannya, dia pergi ke desa-desa, dia bilang dengar sini. Nah kan dia wibawa dukun dong. Iya. Wibawa dukun ada, dia bilang dengar ini bagus. Jadi dia putar, kalau udah panen banget, udah keren banget dia matiin. Kan orang, ayo dong, terusin lagi dong, ya, begitu. Jadi akhirnya dengan demikian dia ajar orang untuk terima Yesus, untuk bertobat kayak dia. Dan saya sesudah itu kalau kami pergi ke daerah sana, nanti dia bawa dia punya pasukannya untuk dengar firman Tuhan. Ada lagi kami pergi ke satu tempat, kami beritakan firman untuk masuk di daerah itu. Aduh, itu daerah yang jalannya jelek, mesti tertanam di lumpur, tapi kami lewati. Nah yang pergi kan yang kecil-kecil, umpamanya Sinta, Ibu Suryo, kan berat badan mereka nggak sampai 40. Layang-layang semua itu. Dorong mobil, ada Ibu Mike, tapi kami kan kecil-kecil itu mobil udah tertanam, kami dorong mobil. Bukannya maju, itu lumpur, waduh naik sini, kita udah hujan lumpur lantas. Pastor bilang ini daerah ular, aduh yang daerah ular segala. Akhirnya kami tiba di sana. Waktu kami tiba di sana, mesti cepet-cepet karena kebangunan orang, terlambat kan. Yang ajaib itu ada orang gila satu. Orang gila? Orang gila, bukan gila-gilaan. Ada orang kan yang gila-gilaan. Ini gila beneran ya? Ini gila bener. Wih, dia itu kita lagi kebangunan rohani,
Wah, dia bisa jerit-jerit, dia bisa guling-guling, sangat mengganggu. Udah diambil pergi, dia mulai 3 hari kami jalan, dia berbuat begitu. Dan kami di tempat itu dapat tempat. Pastornya itu mungkin mau menguji kami, bener nggak ini? Jadi kami nginep, bukan saya ya, kan ada tim ya. Timnya ya. Tim saya nginep di kandang kuda. Kandang kuda itu dibersihin, di atas ada kan tempat gitu, taruh ikan asin, di bawah bawang. Jadi baunya kan nano-nano yang Sempurna tidak enak. itu. Mereka tidur di situ. Malam-malam ada ular kan gitu, ada ular lewat situ. Ada segala macam. Cuman heran, nggak kapok loh. Ibu-ibu ini nggak kapok, anak-anak muda ini nggak kapok. Nah, ketika kami menghadapi orang gila, pada hari ketiga, yang lain-lain sembuh. Tuhan kan bikin ajaib macam-macam deh ya. Tapi ini si gila ini nggak sembuh. Ada satu anak kami bawa, namanya Polo, anak muda. Dia gini, dia doa sama Tuhan. Dia udah di pojok, dia doa, Tuhan, semua ilmu gue udah keluarin. Coba dia ngomong Betawi, semua ilmu gue udah keluarin. Tapi Tuhan, mengapa orang gila ini tidak sembuh? Kalau dia sembuh kan bisa jadi kesaksian untuk seluruh desa di sini. Jadi dia kayak ngeluh sama Tuhan. Dia di pojok, dia doa sendiri. Lalu itu dia datang sama saya, tante, kenapa sih Tuhan nggak bikin mujizat yang kan kalau orang gila sembuh kan dahsyat kan? Jadi aku bilang ada waktunya Tuhan. Kan mesti rohani dong ngomong kan. Ada waktunya Tuhan gitu. Kamu nggak boleh kecewa. Ada waktunya Tuhan. Dan ajaib Tuhan, keesokan hari kan kami selalu 3 hari. Nah, ketika kami sedang makan breakfast pagi-pagi, puji Tuhan, itu orang gila itu dia punya rambut kan, ya namanya orang Flores kan rambutnya kan keriting. Nah kalau dia nggak sisir jadi singa rimbun dia gitu. Wih, dia pakai baju berlapis-lapis, memang orang dia gila. Tapi keesokan hari ketika kami sedang breakfast, dia masuk. Ini udah licin sekali, pakai minyak kelapa kali ya. Dia sudah licin, sudah rapi. Dan kesaksian dia adalah ketika dia jalan pulang, Tuhan sembuhkan dia. Sama seperti 10 orang kusta kan, disembuhkan pada saat mereka berjalan pulang. Dan ini menjadi kesaksian karena sesudah mungkin 1 tahun 2 tahun sudah itu kami kembali lagi di situ, sudah Dewan Paroki. Wow. Keren nggak tuh? Jadi sungguh dia disembuhkan, gila total, disembuhkan Tuhan. Padahal saat itu tidak didoakan secara khusus gitu. Oh enggak didoakan secara khusus. Jadi ya Tuhan suka Tuhan. Supaya kita jangan merasa kita paling berjasa. Jadi Tuhan sembuhkan dia, puji Tuhan. Berarti doa tadi si anak muda yang di pojok itu dikabulkan dengan cara lain. Ya. Jadi banyaklah kami alami orang buta dari bayi di Sumba itu sembuh, dan orang rematik, ada bapak-bapak rematik dia sampai digotong karena rematik kan sakit, tulang-tulang sakit. Ketika baru puji-pujian saja dia sudah keluar dari yang digotong itu. Dia sudah menari-nari, baru puji-pujian, belum dengar firman, belum didoakan, dia sembuh. Jadi banyak sekali kami mengalami Tuhan buat mujizat. Seperti mana di dalam Alkitab kan dikatakan Tuhan berkeliling di sekitar Danau Galilea. Dia mengajar, dan menyembuhkan. Dia memberitakan Injil, mengusir setan, dan melenyapkan segala penyakit. Kami alami, Tuhan tolong. Belum pernah tercatat saya baca di dalam kitab suci bahwa orang mati di depan Tuhan. Orang mati dia bangkitkan. Tapi orang sakit sampai mati di depan Tuhan nggak ada. Nggak ada terjadi. Jadi apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan dia melenyapkan segala penyakit. Luar biasa. Kami alami di dalam pelayanan.
orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Tetapi yang utama adalah orang berdosa diampuni, bertobat, datang pada Tuhan, dan dia tahu namanya tercatat di kerajaan sorga. Luar Itu biasa. paling utama. Ya, persis di situ Oma. Kadang-kadang karena orang melihat ini mujizat yang terjadi itu terjadi di saat Oma ada di situ. Dan saat Oma mendoakan. Di satu sisi orang akan melihat, woi Ibu Esther hebat. Bisa menyembuhkan orang, bisa mempertobatkan orang dan sebagainya. Dan di sisi yang lain bisa jadi Ibu Esther juga dan kawan-kawan tergoda untuk bangga, membesarkan diri dan sebagainya. Ini bagaimana Oma melewati. Kami ya bersyukur ya, karena dari kami yang saya teman-teman dari tim, gak ada itu yang jatuh di dalam kesombongan. Saya punya karunia kesembuhan, gak pernah ada yang ngomong begitu. Itu bahaya sekali loh. Itu dia. Kalau sudah merasa dia punya karunia kesembuhan, padahal karunia itu hanya dipinjamkan, dititipkan untuk dipakai untuk suatu pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, bukan milik kita. Sebab kalau tidak hati-hati, kita cenderung mewartakan diri. Iya, kita cenderung merasa ini kita punya. Saya bersyukur selama kami jalan dan karena kami giat menekuni firman Tuhan, karena giat baca firman Tuhan, tidak ada satupun daripada kita yang merasa saya punya karunia kesembuhan atau saya punya karunia segala macam dia apa karunia-karunia. Kami nggak ada. Ya puji Tuhan. Itu saya rasa anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang kami banggakan adalah Yesus Kristus, Allah Tritunggal, bukan kami diri kami. Dan hal yang semacam ini Oma membutuhkan sebuah energi tersendiri, membutuhkan konsistensi agar tetap setia pada nilai awal itu, tidak tergoda untuk itu. Tentu ada sebuah pembatinan, kebiasaan setiap hari yang terus dibina agar tetap konsisten pada nilai itu. Bagaimana Oma menjaga itu semua? Kami tentu pertama-tama kami setia dalam baca firman Tuhan. Itu mesti setia, hayati. Kami ikut perayaan Ekaristi, kami tahu itu sesuatu yang luar biasa. Ekaristi itu mujizat loh. Perayaan Ekaristi, setiap perayaan Ekaristi adalah perayaan mujizat, di mana Tuhan menyatakan diri kepada umat dan kita mengalami secara pribadi. Ya. Dan saya lihat di teman-teman, di kami sekalian itu kita bimbing bagian itu untuk diri sendiri. Sadar bahwa apa yang ada pada kita, apa yang melekat kepada kita, apa yang kita boleh pakai itu hanya titipan belaka. Satu waktu kelak kita akan bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Dan itu tertanam dalam pada semua tim, pada teman-teman. Ya, yang saya lihat sih nggak ada yang sombong-sombong. Kami pelihara itu, ya. Kami pelihara, berdoa, merayakan firman Tuhan, merayakan perayaan Ekaristi, baca firman Tuhan, hayati, renungkan, bagikan. Kalau sampai sekarang ini rutinitas Oma itu dalam merenungkan firman Tuhan, membaca, kemudian merenungkan lagi sehari-hari itu, misalnya bangun paginya, seterusnya bisa diceritakan Oma? Oh ya, setiap hari, karena sekarang kan sejak COVID itu ada misa online. Ya, tentu kami baca firman Tuhan, tapi kami juga ikut. Seperti kalau kami sudah ikut misa online, kami pasti pergi juga ke misa di mana kami bisa sambut tubuh Kristus. Itu kan luar biasa, karena kalau kita sambut tubuh Kristus, Kristus masuk dalam sampai ke sel-sel, ya kita berdoa ya, ke sel-sel, ke bagian-bagian, ke organ-organ, ke sistem di dalam tubuh kita yang
yang rusak atau sakit, kita undang, kita ngobrol sama Tuhan. Masuklah di sel-sel yang sakit, masuklah di bagian-bagian yang duka, masuklah di bagian-bagian yang sakit, yang kecewa. Nah, itu kita buat sehingga menikmati baik perayaan Ekaristi, baik firman Tuhan, kita nikmati. Dan kami semua sangat menghormati para imam. Karena kami tahu imam itu, uskup itu pilihan Tuhan. Sekalipun kadangkala ada yang kurang gitu ya. Manusiawi. Ya namanya dia manusia juga. Tapi tetap kami hormati. Kami tetap tunduk. Kami tetap hargai. Tidak kurang ajar sama pimpinan kita. Nah itu diajar, kita saling ngobrol dan kita mesti berbagi. Bahwa saling ngobrol, berbagi sehingga sampai sekarang kami pelihara firman Tuhan, perayaan Ekaristi, kita tunduk pada pimpinan, bergaul dengan bukan cuman baca-baca, tapi kami juga jaga bahasa kita biar bahasa surgawi, tidak ada maki-makian, tidak ada ngomongin jelek. Belajar, kita minta sama Tuhan biar ada penjaga di depan mulut kita, jaga ada satpam di depan mulut untuk apa yang keluar itu baik di mimbar maupun di tetap sama, membangun orang, mendorong orang untuk maju dan memberikan semangat supaya tetap berada dalam jalur yang tepat. Oma sendiri mengalamikah mujizat Ekaristi itu secara konkret, dalam arti ada sebuah problem dalam kesehatan lalu kemudian mengalami mujizat itu? Oh ya. Begini ya, namanya kita manusia, kan ada problem. Ada badai. Apa? Badai. Dalam hidup kita ada badai. Jangan kira kalau kita sudah memberitakan firman Tuhan udah bersih, mulus ya, semua. aman. Sangat tidak. Kadang-kala didobelin malah masalah. Ya, ada. Contoh ya, saya pernah kena stroke loh. Saya pernah kena stroke. Ya karena pikiran-pikiran bagaimana dia, kan yang diserang kan pikiran kita. Itu dulu yang diserang, ya kan? Makanya harus pakai ketopong. Ibu Meika selalu bilang, pakai ketopong keselamatan. Ya kan? Kita mesti jaga pikiran kita agar kita memiliki pikiran Kristus. Tidak gampang. Tapi kalau ada masalah kan itu, aduh, hilir mudik, mondar mandir, vice versa di sini membuat kita susah dan akhirnya saya sakit. Saya kena stroke, ya. Tapi waktu saya kena stroke, puji Tuhan langsung ke dokter dan diobservasi dan dikasih pelayanan. Ada dokter Sidarta yang sangat membantu saya. Saya masuk rumah sakit. Dokter Sidarta itu luar biasa, yang membantu. Dan tentu pada saat saya sakit itu, nomor satu saya ingat, Tuhan tidak mau saya sakit. Iblis mau, Tuhan tidak mau. Jadi saya sebut ayat-ayat yang saya hafal. Saya sebut, Tuhan, saya adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam saya. Saya rumah Allah, bukan rumah sakit. Ngobrol aja sama Tuhan terus menerus, ya kan. Tuhan, terima kasih, saya berharga di matamu, saya mulia, Engkau mengasihi saya. Ya. Tuhan, Engkau datang untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan, bukan untuk menekan atau menghukum saya. Pokoknya terus menerus. Dan saya alami. Dan di rumah sakit juga pastor datang, kita misa sama-sama. Pada saat saya menyambut tubuh Kristus, saya undang Tuhan masuk sampai ke sel-sel, sampai pikiran-pikiran bisa lenyap loh semuanya. Ada damai sejahtera yang luar biasa di dalam hati. Itu kayak Mentos di sini. Enak, sejuk. Jadi memang kita mesti mengalami. Jadi ada masa-masa yang susah yang saya alami, tapi sungguh bisa terbukti
Tuhan hidup dan dia menghidupkan. Firman itu kan hidup dan menghidupkan. Dan saya juga suka baca. Kan firman pertama di dalam kitab Kejadian apa? Jadilah terang, lalu terang itu jadi kan. Jadi kan kita suka ada kegelapan ini, ada. Jangan kira hamba Tuhan gak ada. Dia pikir-pikir, minta jadilah terang Tuhan. Kita usir segala kegelapan. Jadi mengalami di dalam perayaan Ekaristi, dalam baca firman Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan. Jadi bina itu. Ya Oma, selama pelayanan yang tidak singkat betul ini, sangat panjang pelayanan ini, energi itu dibutuhkan, kesetiaan itu dibutuhkan, dan kemauan untuk tetap melekat pada Tuhan itu wajib. Apa yang Oma bisa katakan kepada para orang muda ini yang juga punya perhatian agar energi yang Oma miliki juga itu ada pada mereka? Ya, kehidupan rohani harus dibina, ya. Tapi kita juga harus jaga kesehatan kita. Jangan kita forsneleng rima terus, ya. Lantas bisa sakit juga kan. Jadi binalah iman kita, itu harus dibina. Baca firman Tuhan, perayaan Ekaristi, hormat pada pimpinan kita. Dan saya bergaul dengan imam-imam, uskup-uskup yang memberikan kekuatan. Mereka berikan kekuatan. Kalau dulu kan galak-galak mereka, sekarang kok baik-baik ya. Puji Tuhan dong Oma. Iya, puji Tuhan banget. Bo, coba lihat kalau Monsinyur Anton khotbah atau dia luar biasa. Luar biasa ya. Coba lihat uskup-uskup lain, pastor-pastor lain. Jadi berubah, semua berubah karena ya mereka tentu ada kehidupan rohani mereka yang luar biasa. Jadi kita timba dari mereka juga. Nah sekarang saya beri nasihat pada anak-anak muda, giatlah dalam membaca firman Tuhan, timbalah dari kau baca, mesti ada satu pesan daripada Tuhan yang kau dapatkan. Banyak kita baca, mesti ada pesan yang khusus. Hidupkanlah itu di dalam kehidupanmu. Yang terakhir Oma, apa tips Oma? Ini Oma kan sudah 81 tahun ini, sampai saat ini segar-segar, glowing begitu. Apa tips kesehatan ini Oma? Ya itulah, kalau kita bergaul dengan Tuhan ya pasti kita glowing, dia kan juga glowing, ya kan? Dan kerjakan apa yang tahu dari firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar atau pembawa firman Tuhan, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Memang perlu pergumulan, memang perlu pertolongan Roh Kudus. Tidak gampang mengampuni orang yang menyakiti hati kita, nggak gampang. Orang yang berbuat tidak baik pada kita, tidak gampang. Tapi kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kalau kita bersandar pada Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, maka hidup kita ini pasti menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Wah, luar biasa. Saudara, demikian perbincangan saya dengan Oma Esther yang sangat menarik. Kalau kata orang itu, ini daging semua Oma. Daging semua, tulang-tulangnya kayaknya sudah dilepas semua itu, dan ini bergizi. Saya berharap kesaksian Oma Esther sungguh menjadi energi, menjadi penambah semangat untuk kita semua, baik secara pribadi maupun dalam karya-karya kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun bagi setiap orang yang memang ambil bagian dalam pewartaan firman Tuhan ini. Dan kita berharap ke depan kita masih berjumpa dengan Oma dalam keadaan sehat, membagikan tips-tips, membagikan kekayaan iman, kekayaan pelayanannya. Dan semoga kita berjumpa dalam kesempatan ke depan dengan kesaksian-kesaksian yang tidak kalah dahsyatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oma, terima kasih banyak Oma. Tuhan berkati.